Tidak ada yang benar-benar mengetahui kapan teror itu dimulai. Namun, bagi warga desa Karangmiring, segala kengerian berakar dari satu lokasi yang tampak tidak berbahaya. Kolong jembatan tua di tepi sungai kecil. Pada siang hari, jembatan itu hanya tampak seperti beton kusam berlumut. Namun begitu malam tiba, tempat itu seolah berubah menjadi mulut dunia lain yang menunggu untuk terbuka. Raka, seorang fotografer amatir, memutuskan untuk mengambil gambar jembatan itu pada suatu malam mendung. Ia ingin menambahkannya ke proyek dokumenter kecilnya tentang bangunan-bangunan terbengkalai. Dengan membawa kamera dan senter, ia turun ke bawah jembatan. Suara sungai malam itu terasa lebih dalam daripada biasanya, seolah berasal dari ruang yang sangat jauh. Saat mengangkat kamera, Raka melihat sesuatu yang tak kasat mata. Lensa kameranya menangkap kilatan merah samar di dasar jembatan. Cahaya itu berputar lambat, seperti pusaran kecil yang hidup di antara bayangan. Ketika ia mencoba melihat dengan mata telanjang, cahaya itu menghilang. Namun kamera terus menangkapnya, seakan memaksa Raka untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Ketika ia mendekat, bisikan lirih terdengar dari arah pusaran merah itu. Bisikan yang tidak berasal dari mulut siapapun, melainkan dari dalam kepala sendiri. Masuklah. Pulanglah. Raka mundur. Tetapi tanah di bawahnya bergetar halus. Cahaya merah itu semakin besar, memutar lebih cepat, membentuk lingkaran yang menyerupai portal. Dan di tengahnya muncul sosok gelap tanpa wajah. Tubuhnya kurus dan membungkuk, seolah menunggu seseorang untuk mendekat. Rasa takut membuat Raka menyiapkan pesan untuk Dina, sahabatnya. Ia mengirimkan satu pesan. "Din, kalau aku tidak balas 10 menit, tolong ke jembatan." Beberapa menit kemudian, Dina datang tergesa-gesa. Hatinya gelisah sejak menerima pesan itu. Sesampainya di jembatan, ia mendengar suara air sungai bergemuruh tidak wajar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Dina memanggil nama Raka berkali-kali, tetapi tak ada jawaban selain gema angin. Di bawah jembatan, ia menemukan kamera Raka tergeletak, lampunya masih menyala. Ketika Dina menekan tombol playback, rekaman terakhir membuat tubuhnya kaku. Terlihat Raka berdiri mematung, menghadap pusaran merah yang kini lebih besar. Di belakangnya, sesosok bayangan hitam merayap pelan menuju punggungnya. Raka sempat berbisik, "Dina, jangan turun ke sini." Kemudian rekaman terhenti mendadak, seolah kamera direnggut paksa dari tangannya. Kengerian bertambah ketika pusaran merah itu tiba-tiba terbuka lebar di hadapan Dina. Air sungai seperti tersedot masuk ke dalamnya. Angin berputar kencang, membawa suara-suara jeritan dari dalam portal. Suara itu terdengar jauh dan dekat dalam waktu bersamaan, seakan berasal dari tempat yang tidak dapat dijelaskan. Dina yakin Raka masih hidup. Entah bagaimana, ia mendengar suara Raka memanggil namanya dari dalam cahaya merah itu. Namun ketika suara itu semakin dekat, nada bicaranya berubah, memanjang, serak, dan akhirnya terdengar seperti tawa rendah yang tidak manusiawi. "Diinaa, Diinaa, Diina." Tanah di sekitar jembatan berguncang kuat. Dari dalam portal muncul tangan raksasa berwarna hitam pekat. Kukunya panjang meneteskan cairan gelap. Tangan itu mencengkeram pinggir jembatan, seolah ingin menarik seluruh tubuhnya keluar ke dunia manusia. Dina berlari, namun sebelum pergi, ia sempat melihat ke arah portal yang hampir menutup. Di tengah cahaya merah itu, sesosok wajah muncul. Wajah yang menyerupai Raka, tetapi dengan mata hitam menganga dan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dengan suara lirih, namun jelas, sosok itu berbisik, "Kami hanya butuh satu lagi agar gerbang terbuka selamanya." Portal itu akhirnya menyempit, lalu hilang, meninggalkan keheningan yang menekan dada.
jembatan Karang Miring akhirnya ditutup. Tetapi warga masih sering mendengar bisikan memanggil nama seseorang saat melewati sungai pada malam hari. Beberapa mengaku melihat bayangan lelaki berdiri di pinggir air, menunduk seolah menunggu orang berikutnya untuk mendekat. Dan dari dasar jembatan yang gelap itu, terkadang terdengar suara tawa rendah, suara yang sangat menyerupai Raka. Jangan lupa like jika suka cerita horor, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Share ke teman kamu yang suka dengerin horor.